Sebentar ya, saya share screen dahulu. Oke, Hi best friend, hi Cassandra, hi Dimas, hi Fitri, hi Defri, hi Muhammad, hi Dan. Hi. Hi best friend, welcome back. Thank you. Hi Cassandra, we have the same name. Thank you. Okay, so today I have my colleague behind who will be in the room. She's very fluent in Bahasa Indonesia, so if I have any questions, sometimes you guys ask me questions and I don't understand because you guys use a lot of short forms. So if I see the short form, she'll be explaining it to me. Your lips is bleeding. Yes, I fell down. Okay. Okay, I'm gonna start the webinar now in Bahasa because today is Bahasa. Okay, so for those who don't understand English, I'm so sorry I was speaking in English. Oke, hai semuanya. Selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Harap semuanya baik-baik aja ya. Oke, bagus. Seperti biasa, saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai dengan presentasi kami hari ini, saya mau cek kalau mikrofon saya jelas ke tidak. Hai Fitri. Selamat datang. Hai Muhammad. Oke, saya punya mikrofon jelas ya. Oke, kamu semua nampak lihat saya punya screen? Jika lihat, sila type OK di dalam chat box di pinggir screen kamu. Oke, thank you. Oke, kita teruskan. Sebelum saya teruskan, saya harap para hadirin sekalian di sini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini, tapi penafiannya, presentasi ini hanya untuk pelajaran dan informasi sahaja ya. Tidak ada apa-apa mengenai forecast atau apa-apa signals untuk membeli atau menjual forex. Ini hanya untuk sesi berkongsi dan justru itu kami dapat menukar informasi dan belajar dari satu sama lain. Oke? Semua setuju? Hai Ignatius. Oke, bagus. Semua setuju ya? Kalau semua dah faham dan setuju, kita sambungkan dengan salam perkenalan dengan host Anda pada hari ini, yaitu saya. Oke, nama saya Cassandra atau Cass. Yang belum kenal saya sebab hari ini saya nampak banyak nama yang familiar. Oke. Oke, nama saya Cass. Saya seorang penganalisis pelaburan dari Everest Fortune Group di Singapura. Tentang kenangan saya dalam forex atau trading, saya telah berjaya menguruskan dan mendatangkan untung lebih daripada 600,000 US dollar dalam akaun pelanggan sendiri. Saya juga telah mencapai kelulusan dalam ujian FTMO sebanyak 2 kali. Jadi yang tidak kenal dengan ujian FTMO ini, ujian ini dia perlu seorang trader untuk mendapat profit sebanyak 10% dalam 1 bulan. Jadi saya sudah lulus ujian ini 2 kali. Kepakaran saya terletak kepada mengenal pasti tahap keuntungan melalui gabungan
penawaran, permintaan, dan pertemuan Fibonacci sambil mengawasi keseluruhan trend pasaran. Sebelum ini, saya telah menguruskan portfolio kewangan pelanggan yang bernilai tinggi di RHB Bank. Saya juga telah mencapai sijil CMFAS. Sijil ini macam lesen yang memberi saya hak menjaga portfolio kewangan pelanggan. Saya juga mempunyai pengalaman dalam melihat portfolio kewangan sekadar keseluruhan. Ini membolehkan saya mengembangkan aset dan mendatangkan keuntungan berlipat ganda kepada pelanggan. Jadi seperti biasa, sebelum saya mulakan dengan topik kita pada hari ini, saya mau minta maaf dahulu kalau ada yang tidak jelas atau saya cakap terlampau cepat atau terlampau lambat atau tidak jelas. Kalau saya cakap tidak jelas, boleh tolong bagi tahu dalam chat box dan saya akan try my best to improve. Okay? Okay, jadi agenda kita pada hari ini adalah untuk memahami saham dan CFDs dan pentingnya untuk membuat diversifikasi bila kita membuat investment. Okay, next page. Okay. Sebelum kita sambungkan dengan memahami apa itu saham, kita harus tahu pentingnya untuk membuat diversifikasi investasi. Oke, jadi ada banyak hal yang harus kamu persiapkan ketika ingin memulai investasi. Persiapan yang paling besar adalah kamu harus memiliki uang menganggur yang dapat dijadikan untuk modal awal dalam berinvestasi. Oke, selanjutnya kamu pun perlu memiliki instrumen investasi yang tepat. Dalam memiliki instrumen investasi yang sebaiknya, jangan hanya pada satu jenis sahaja. Sebaiknya lakukanlah diversifikasi investasi agar keuntungan yang didapat lebih besar. Oke, manfaat utama dari diversifikasi investasi adalah untuk mengurangkan risiko keuangan saat kamu mulai bermain investasi. Terkadang sebahagian orang merasa diversifikasi adalah hal yang rumit, namun hal tersebut nampaknya salah besar. Justru dengan adanya diversifikasi ini kamu bisa memaksimalkan aset yang ada, bahkan saat aset yang lain sedang merosot. Bayangkan saja jika kamu hanya mengandalkan salah satu instrumen investasi saja. Jelas jika nilai return dalam period tertentu sedang menurun atau merosot, ini akan merimbas pada investasi yang sedang kamu tanamkan. Lalu bandingkan dengan adanya diversifikasi investasi, jauh lebih baik, bukan? Oke, jadi investasi yang baik adalah investasi yang memperhitungkan pengalokasian dana dengan cermat dan jeli. Oke, pengalokasian dana ini memang tidak mudah. Kamu pun harus bisa memilih aset manakah yang paling tepat untuk investasi, terutama jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang misalnya. Oke, jadi semua faham kenapa pentingnya untuk buat diversifikasi. Oke, bagus. Oke, kita sambungkan dengan saham ya. Oops, oh my gosh, what happened? Oke, jadi I understand. Okay, thank you, Cassandra. Oke, jadi apa itu saham dan bagaimana cara kerjanya?
masih banyak masyarakat yang masih awam terhadap saham. Saham adalah salah satu instrumen investasi. Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan. Sorry, can you see my slide? Why is my slides different? Okay. Okey, pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai yang jumlah saham yang dimiliknya. Dengan memegang saham, maka individu maupun badan bisa mengeklaim kepemilikan pada suatu perusahaan terbuka. Artinya, pemegang saham berapapun jumlah lembar yang dimilikinya berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Salah satu cara untuk memiliki saham perusahaan, seorang harus membelinya di pasar modal. Para hadirin sekalian yang asalnya dari Indonesia boleh rujuk pada daftar 10 saham paling mahal di Bursa Efek Indonesia. Kamu boleh rujuk daftar 10 saham ini di laman resmi Bursa Efek Indonesia. Okay, that's right, Cassandra. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Ketahuan pada itu, Oke, jadi apakah jenis keuntungan dan risikonya berikut dalam instrumen mutual funds? Ketahuan kita akan sambung dengan memahami apa itu reksadana, yaitu reksadana dalam English adalah mutual funds. Oke, jadi kita akan rujuk jenis keuntungan dan risikonya. Berikutnya yakni industri barang konsumsi, properti dan konstruksi bangunan, infrastruktur dan transportasi, keuangan, dan terakhir yakni perdagangan, jasa, dan investasi. Selain dibagi per sektor, saham adalah juga terbagi berdasarkan prioritas pembahagian keuntungan ke pemegang saham, yaitu dividen yang kita dah cakap tadi. Jenis saham terbagi menjadi dua, yakin saham biasanya atau dalam English common stock, dan saham preferred stock. Saham preferred adalah salah satu saham yang pemegangnya mendapatkan prioritas atau didahulukan atas pembahagian dividen perusahaan, termasuk di priority untuk mendapatkan pengembalian modal dari pembagian aset saat perubahan diikuidasi. Okay? Kebalikan dari saham preferred, saham biasa adalah bukti kepemilikan atau perusahaan yang tidak memiliki keistimewaan dalam prioritas mendapatkan dividen. Okay, yang para hadirin di sini sekalian yang mau faham lebih banyak tentang saham, kamu boleh baca juga bukunya Beli Saham Link Aja. Kamu boleh Google buku ini. Buku ini banyak information atau informasi tentang saham. Kalau kamu ada free time, kamu boleh baca buku ini. Oke, kita sambungkan dengan CFDs. Kalau kamu ada soalan tentang charting
CFDs dan saham lepas slides ini atau presentasi ini. Saya akan pergi ke live charts dan kita boleh practice kita punya strategi. Okay? Okay, jadi apa itu CFDs? CFDs itu adalah perdagangan kontrak derivatif CFD atau dalam English Contract for Differences, iaitu CFD, Contract for Differences, antara dua pihak yang biasanya disebut sebagai pihak membeli dan menjual. Mereka ada membayar selisih antara harga beli dan harga jual dari beberapa instrumen kewangan seperti saham komoditas, mata dan indeks. Pada dasarnya, CFD trading menawarkan produk dan layanan trading yang memungkinkan Anda bisa bertrading pada pasar lewat broker untuk suatu aset tanpa memiliki instrumen aset yang ada dalam kontrak itu. Okay, so CFD itu dia seperti trading forex. Okay, dia CFD dan trading forex dia tidak berbeza. Bezanya hanya instrumen. Kalau kamu trade forex, kamu punya instrumen forex lah. Kalau kamu trade CFDs, kamu punya instrumen adalah saham. Okay, jadi misalnya jika Anda melakukan aksi buy CFD trading pada komoditas minyak, maka tak sungguh-sungguh membeli minyak. Bisa mendapat keuntungan dari buy maupun sell. CFD trading memungkinkan trader untuk memilih posisi buy. Apabila trader percaya bahwa harga saham di pasar akan naik atau menetapkan posisi sell jika dilayaki harga aset di pasar akan turun. Apabila trader percaya bahwa sebuah perusahaan Hai Muhammad. Perusahaan, oh my gosh, where was I? Atau pasar akan mengalami penurunan dalam jangka pendek, trader dapat menggunakan CFD untuk menjual aset itu hari ini dan profit akan tetap bisa didapatkan meski harga aset di pasar sedang menurun. Oleh karena itu, CFD trading adalah sebuah alternatif trading yang fleksibel kerana kemungkinan trader untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga naik dan turun. Walaupun jika pergerakan harga di pasar ternyata berbeda dengan prediksi, maka trader tetap saja bisa mengalami loss. Okay, perlindungan terhadap portfolio investasi jika seorang mengkhawatirkan portfolio investasinya saat ini akan menurun nilainya, maka ia bisa menggunakan CFD trading untuk menutup loss dengan mengambil langkah aksi jual. Dengan begitu, kerugian kerana penurunan nilai aset dalam portfolio bisa diperkecil dengan perolehan profit dari posisi sell dalam CFD trading. Hai Ivica, welcome. Saat ini terdapat banyak sekali investor yang sudah memaafkan CFD trading untuk memanfaatkan CFD trading untuk melindungi aset mereka, khususnya ketika ada volatility, harga di pasar financial sedang tinggi dan berisiko. Apalagi CFD trading juga memberikan akses ke pasar emas yang notabene adalah safe haven di kala pasar penuh ketidakpastian. Okay, bagaimana cara kerja CFD trading? Sebenarnya cara kerja CFD trading adalah hampir serupa dengan aktiviti investasi dalam pasar financial lainnya sebagai forex atau
cryptocurrency. Okay, so sebagai contoh pada CFD saham, Anda memutuskan untuk berinvestasi dalam saham perusahaan X dengan membeli 100 saham di harga US dollar 25. Total biayanya yang harus dikeluarkan adalah 2.500 US dollar, tetapi dalam CFD trading Anda bisa trading dengan margin sehingga tak harus mengeluarkan dana sebesar itu. Misalnya, broker Anda menawarkan trading dengan margin sebesar 5%. Anda bisa membeli saham tersebut dengan dana 126 saja. Okey, ketiga, setelah beberapa jam kemudian harga pembelian saham itu naik ke level harga 26, saham bisa dijual untuk keuntungan sebesar 50 US dollar. Namun harga bid CFD bisa jadi hanya 25 dolar kerana besaran spread pada CFD biasanya lebih besar daripada pasar saham yang sebenarnya, sehingga bisa terdapat selisih beberapa sen dalam profitnya. Oleh kerana itu, profit dari CFD trading saham tersebut mungkin hanya sekitar antara 46 dan 48 US dollar sahaja. Dalam kasus ini, ketahui bahwa spread pada CFD trading membatasi keuntungan yang bisa didapatkan trader. Jadi kelebihan CFD trading dengan margin CFD trading menyediakan fasilitas margin yang jauh lebih tinggi daripada di pasar saham atau pasar komoditas berjangka sungguhan. Okay, persyaratan margin minimal pada pasar CFD adalah mulai dari 2%. Persyaratan margin tersebut tergantung pada aset yang ditradingkan. Misalnya pada CFD saham, persyaratan margin yang lebih rendah membuat modal yang dibutuhkan trader atau investor berkurang sehingga potensi untuk mendapatkan profit lebih besar. Namun seperti juga diingat bahwa trading dengan margin menghadirkan risiko yang lebih tinggi pula. Akses pada global dari satu platform sebagai besar broker menyedia CFD trading menawarkan pelbagai macam produk yang diperdagangkan pada pasar-pasar utama di dunia, termasuk dari Amerika Syarikat, Inggris, Eropah, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa para trader dapat dengan mudah bertrading di bawah pasar hanya dengan menggunakan satu platform. Selain itu, pasar CFD umumnya tidak memiliki aturan tertentu terkait dengan aksi jual, kerana sebuah instrumen dapat dijual dan dibeli setiap saat. Jenis aset CFD ini yang paling popular diperdagangkan bisa dilihat di artikel yang boleh dapat online. Okay. Oh no, I don't know what happened to my one slide. I actually had a slide to compare the difference between CFD and... Okay, tidak apa, saya punya slides hilang. Kita pergi ke live charts. Semua nampak saya punya charts? Sempat. Thank you Cassandra. Okay, since kita punya topik untuk hari ini adalah saham dan CFD, kita boleh fokus dengan cari setup untuk saham, yaitu like Apple, Google, Tesla. Okay, jadi kalau kamu ada apa-apa instrumen yang kamu mau saya buat analisis, boleh type dalam chat box dan saya akan try my best.
to buat analisis untuk instrumen tersebut. Oke, jadi kamu ada instrumen yang kamu mau saya lihat hari ini? Kalau tiada, saya akan teruskan dengan Apple. Accenture, please. Accenture. Okay, let me see what Accenture is. Okay. Accenture. New York Stock Exchange stock. Okay. Okay, I'm done with the slides already. So, yeah. Thanks, Asni. All right. Okay. Bye, guys. Bye. Everyone say bye to Asni. Bye. She was helping me with my bahasa. My bahasa is improving. Okay. Please take note untuk saham dan instrumen-instrumen saham yang bukan forex. Saham ini dia sangat sensitif kepada news dan fundamental analysis. Okay, so selalu bila kita tengok forex ya, kita tengok pasangan forex, biasanya saya akan pakai technical analysis sahaja, tapi untuk saham dia sangat sensitif kepada news dan fundamental analysis. So fundamental analysis adalah faktor-faktor seperti annual returns, company annual returns, profit dalam bisnes, market shares. Okay, jadi fundamental analysis itu memang banyak, dia punya aspeknya banyak. Okay, so hari ini kita akan buat technical analysis untuk saham-saham sahaja, dan fundamental analysis itu kamu boleh Google sendiri untuk buat sambungan. Okay, so website yang saya pakai untuk cari news atau fundamental analysis untuk sesuatu pasangan atau instrumen ialah Trading Economics. Kamu boleh pakai website ini, dia free. Okay, so for example, hari ini kita tengok Accenture. Kamu boleh type Accenture. I don't know if I'm pronouncing it right. Okay, then kamu tekan ini, dia akan keluar news atau dia punya forecast untuk company ini. Okay, dia akan di sini financial alerts. Accenture traded at blah 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 blah, increasing since. Okay, so it's just a short news. Okay, so kita akan sambungkan dengan technical analysis. Seperti biasa, technical analysis sama sahaja untuk saham atau forex. Sama sahaja, kita punya teknik atau strategi memang sama. Pertamanya kita akan cari trend line atau channel. Okay, so kita akan cari trend line atau channel. Saya nampak satu channel di sini. Channel ini memang tidak seberapa cantik, but okay lah, boleh pass juga. Kalau tidak, kita boleh try channel. Okay, channel ini memang tidak valid. Sebab untuk channel yang valid, di atasnya mesti ada dua sentuhan. Can you please make analysis for S&P 500? Okay, yes. Yes, this must, but after this, okay. Dan di bawahnya mesti sentuh dua kali. Okay, sebelum saya sambungkan, saya mau cek sama kamu kalau kamu faham
dengan explanation saya tadi pasal CFDs dan saham. Kalau masih terang ke tidak? So, the main difference untuk CFD dan saham, untuk saham kamu mesti beli the whole stock, okay? Contohnya Apple ya. Sorry, we go to Apple first. Okay, contohnya Apple harganya 168. So untuk saham kamu mesti beli satu unit Apple dalam harga 168. Maksudnya kalau kamu mau memiliki satu unit Apple, kamu mesti bayar harga ini. Tapi untuk CFDs hanya trading. Okay, so kamu punya kerja sebagai trader adalah untuk masuk dan keluar market dengan mencari pergerakan dalam market ya. Kamu masuk dan turun, kamu punya job untuk catch the movement, okay? Untuk cari pergerakan sesuatu instrumen. Okay, tapi untuk saham kamu beli walaupun dia turun atau naik bla bla bla, whatever happens, kamu masih ada dividen. Okay, so itu adalah main difference untuk saham dan CFD. CFD itu dia macam forex, dia seperti trading sahaja. Kalau kamu pandai trade forex, dia punya teknik atau strategi sama sahaja dengan CFDs. Okay, hanya dia punya underlying instrument lain. Untuk forex, kamu punya instrument adalah forex, USD, SGD, USD, CAD, USD, EUR, USD. Tapi untuk CFD, kamu punya instrument adalah saham. Okay? So, bila kamu pakai CFD atau trade CFD, kamu boleh menggunakan tool margin. So, usually untuk CFD, kalau harganya 168, kamu boleh pakai, I think 10, biasanya broker akan bagi kamu margin sebanyak maybe 90%, 90%. So, untuk stok Apple, 168 kamu punya margin atau capital yang kamu hanya perlu keluarkan adalah $16.88. Okay? Itu bezanya trading CFD dan membeli dan menjual saham. Okay, so kita balikkan dengan stok tadi. Okay, biasanya bila saya buat charting atau cari setup, saya akan cari trend line atau channel. Tapi hari ini tidak ada trend line atau channel, so it's okay, tidak payah paksa. Biasanya ini adalah strategi yang saya pakai. Yang pertama adalah trend line, channel, then horizontal graphical levels, yaitu support dan resistance. Lepas itu tahap-tahap Fibonacci. Lepas itu indicator technical and technical. Okay, so ini adalah teknik saya dan reversal candlestick patterns untuk cari entry. Okay, so since instrument ini essential tidak ada trend line atau channel, tidak apa. Kita akan cari graphical level, yaitu support dan resistance. Graphical level. So, kita akan pergi ke horizontal ray. Kita cari swing high dan swing low. Di sini ada swing high ya. Di sini ada swing high dan di sini ada swing low. Oke, walaupun kita tidak dapat trend line atau channel yang valid, bila kita tengok charts ini, kita mesti cari dia punya trend dahulu. So, one look kita nampak dia dalam, boleh tolong bagi tahu jawapan dalam chat box, kamu nampak dia dalam uptrend atau downtrend?
Kamu rasa pasangan ini dalam uptrend atau downtrend? Oke, ya, memang betul dia dalam downtrend. Untuk daily charts dia dalam downtrend. Untuk 4 hours dia dalam downtrend. Nampak ini dalam downtrend? Oke, tapi dalam long term dia dalam uptrend ya. So, dia dalam long term uptrend. Oke. Short term downtrend. Oke, long term uptrend, short term downtrend. So, tidak apa, kita jangan tengok long term unless kamu swing trader. Kita tengok short term. So, dalam short term dia memang dalam downtrend. Kita tengok time frame 4 jam supaya kita boleh dapat entry yang lebih dekat. Sebab kalau kita tengok time frame daily, example contohnya kalau kita punya entry di sini atau di sini, memang lama untuk harga sampai ke resistance ini atau ke support ini. Okay, so kita mesti pergi ke time frame lebih like kecil untuk cari time entry yang lebih dekat. So bila kita pergi time frame yang lebih kecil di sini, terus kita nampak ada support yang lebih dekat. Nampak di sini ada support. Dan di sini ada resistance. Oke, resistance ini tidak boleh dipakai. Oke, tidak apa. Lepas itu kita punya dalam time frame yang lebih kecil di sini ada downtrend, trend line, downtrend, trend line, descending trend line. Oke, di sini ada descending trend line. So, maksudnya kalau harga sampai ke sini, harga akan di sini ada resistance, okay, descending trend line resistance. So ada kemungkinan besar bila harga sampai ke sini, harga akan pusing balik sebab di sini ada resistance. Bila di sini ada resistance, maksudnya harga tidak boleh tembus dan dia akan pusing balik. Okay, kita cari support dan resistance line untuk cari entry sell. Tidak ada. Oke, di sini ada swing high. Di sini ada satu swing high. Oke, saya punya bias atau saya punya forecast adalah harga akan sampai ke sini dan pusing balik. Oke, ini hanya forecast ya. Ini hanya forecast. Kita biasanya sebelum saya confirm saya punya forecast, saya akan pakai Fibonacci, tahap-tahap Fibonacci untuk confirm saya punya forecast. So, dari swing high kita tarik ke swing low dan cari tahap-tahap Fibonacci di sini. Oke, di sini ada satu tahap Fibonacci 61.8%. Saya cari lagi Fibonacci lainnya untuk cari entry sell. Ini tidak boleh dipakai. Oke, never mind. Sekadar sini saya punya entry untuk pasangan atau instrumen ini. Accentra adalah saya punya bias adalah harga akan turun dari resistance ini. Oke, harga akan turun dari resistance ini dan pusing balik ke support ini. Sekurang-kurangnya ke support ini. So, boleh masuk untuk entry sell dalam harga 334 dan sell ke 309. Saya punya stop loss saya akan letak di sini. Oke, sebelum itu kita mesti sambungkan dengan oh no. This is not a good sign.
Okay. Okay, sebelum saya pasangkan indikator Ichimoku, saya punya bias adalah harga akan turun. Tapi selepas saya pasangkan indikator Ichimoku, saya punya bias tukar. Sekarang sebab indikator Ichimoku ini, kalau harga di bawah awan, Ichimoku Cloud, maksudnya harga dalam downtrend, ya. Okay? Kalau harga di atas Ichimoku Cloud ini, maksudnya harga dalam uptrend. Itu saja. Indikator ini memang senang dipakai. So, sekarang ini harga dia macam mau tembus ke atas awan ini. Ada kemungkinan dia akan pusing di awan ini, tapi masih tidak clear. Ada kemungkinan harga akan tembus awan ini dan sambungkan dengan uptrendnya. So, to be safe, yang paling bagus, jangan masuk. Okay, jangan masuk trade ini sebab dia punya signal like berbeza. Jadi dia punya signal tidak like in alignment. So jangan. Oh, hi Defri. Hai, selamat datang. Tidak dapat, nanti ada webinar English juga. Kamu boleh join webinar English. Okay, actually I realize there's a lot of you that speaks English here. I'm so sorry, like I have very broken bahasa Indonesia. I am still learning bahasa Indonesia. My main language is English and bahasa Malaysia. I am Malaysian and I can speak bahasa Malaysia, but bahasa Indonesia is, I'm trying my best with bahasa Indonesia. So, those that can understand bahasa like English, those that can understand English, you can join our webinar later at 5:30 p.m. Singapore time. Okay, so 5:30 p.m. Singapore time, kamu boleh join kita punya webinar English di IC Markets YouTube Live. So IC Markets, okay, hari ini 23 March, ya, 23 hari bulan March, 8.30 AEDT. I think AEDT is what, Australia? Maybe it's Australia. Okay, but Singapore time is 5:30. So kalau kamu boleh faham bahasa English, I am learning Indonesian recently. Yes, me too. I am. Biasanya saya punya bahasa ibunda adalah bahasa English dan bahasa Malaysia. I thought that bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia sama saja atau similar, tapi as I can see, bahasa Indonesia ada banyak perkataan yang lain dengan bahasa Malaysia. So that's why dengan bahasa Indonesia saya ada struggle sikit atau saya punya pronunciation tidak bagus atau saya punya accent tidak bagus. So please maafkan saya dan please tolong sabar dengan saya. Okay, I'm trying my best. Yes, Defri is 4:30 Indonesia time. Dalam maybe Jakarta, kalau ikut masa Jakarta, dia 4:30 PM Jakarta time. Okay, so saya punya advice untuk pasangan Accenture ini adalah untuk jangan masuk. Sebab walaupun dia ada indication dia dalam downtrend, where can I join the webinar later? You can join in YouTube. So it's a YouTube live. YouTube live. Okay. It's a YouTube live. You can join it. We usually do find setups for our YouTube live webinar. Okay. Anyways, saya punya advice adalah untuk jangan masuk pasangan ini sebab walaupun dia ada indikasi untuk turun atau dalam downtrend, tapi indikator Ichimoku ini ada signal yang harga ini ada kemungkinan akan tembus. Okay, so yang paling bagus jangan masuk. Okay, tidak apa, jangan paksa. Kalau trade itu memang tidak boleh, jangan paksa. Ada banyak instrumen yang boleh di-analyze dan boleh dimasuk. Okay, so just ignore trend ini. Tadi ada request dari Dimas untuk S&P 500. SP 500. S&P. Index. Okay, S&P 500.
Okay. Biasanya saya akan hilangkan semua drawings dan indicator supaya saya tidak bingung. Saya akan hilangkan semua dan seperti biasa saya akan cari trend line dahulu. Saya nampak trend line. Di sini ada downtrend. Semua nampak downtrend ini. Ada yang tidak nampak downtrend ini, ada yang nampak uptrend. Kalau ada yang nampak uptrend, please cari specs ya, cari glasses. Okay, it's either ada uptrend atau ada descending channel. Okay, memang ada channel di sini. Okay, di sini ada channel yang boleh dipakai dan valid. Not really, tidak berapa cantik. Okay, tidak apa, kita pakai trend line saja. Okay, kalau kamu notice dengan pasangan atau instrumen S&P ini, harga baru sahaja tembus descending trend line ini, maksudnya harga ada trend reversal. Okay, so bila dia ada trend reversal, maksudnya di sini ada kemungkinan besar dia akan bermula dengan uptrendnya. Okay, sebab di sini downtrendnya, di sini downtrend dan harga baru sahaja tembus downtrend ini dan mula dengan ada kemungkinan besar uptrendnya sudah mula. Okay, so untuk confirm kita punya analisis, kita boleh lihat time frame line dahulu. Okay, dalam time frame daily dia ada downtrend juga, tembusnya memang valid juga. So saya punya analisis adalah trend line breakout ini memang valid. So biasanya trader dia akan cari, ini memang satu strategi juga. Ini adalah namanya trend line breakout pullback, dan bila dia pullback, trader akan masuk di sini untuk entry buy dan harga biasanya akan teruskan dengan trend yang baru itu. Okay, boleh faham? So ini adalah satu strategi yang banyak trader pakai, trend line, breakout, pullback. Di sini ada breakout, di sini kita harap harga akan buat pullback. Okay, biasanya dia akan pullback kepada trend line ini, okay, dan dia akan teruskan dengan trend yang baru ini atau trend reversal itu. So since kita sudah identify trend line breakout pullback ini, kita mesti sambungkan dengan indication line supaya trade ini boleh ada peluang yang besar untuk sampai ke take profit kita. Ya, so kita cari support dan resistance dahulu. Seperti biasa kita mesti cari support dan resistance. Dalam trading, support dan resistance ini memang priority atau paling penting dalam cari setup. Okay, support dan resistance, horizontal support dan resistance. Trend line ini adalah like dia like descending, dia bukan horizontal ya. Okay, so horizontal trend line support dan resistance ini memang paling penting bila kita mau cari setup untuk entry, take profit dan stop loss. Okay, so lepas kita dah cari kita punya resistance dan support, kita fokus harga. Okay, sekarang ini harga di tengah-tengah ya. So harga ini di tengah-tengah. Kita tidak tahu kalau harga akan naik atau turun. So it's okay, tidak apa. Kita bukan like fortune teller. Okay, kita punya kerja bukan untuk predict dari sini harga akan naik atau turun. Kita punya kerja sebagai trader adalah untuk menunggu. Okay, kita mesti tunggu sampai harga sampai ke zone ini atau ke zone ini. Okay, kamu punya kerja sebagai trader adalah untuk highlight key levels atau highlight support dan resistance yang ada dalam chart tersebut. So, kita sudah highlight kita punya resistance, kita sudah highlight kita punya support. Sekarang ini kita mesti tunggu untuk harga sampai dekat kepada resistance ini atau sampai kepada support ini.
Okay, so in case harga sampai ke resistance ini, kita mesti confirm resistance ini dengan Fibonacci, tahap-tahap Fibonacci ini. Okay, I think di sini ada 161.8%. Okay, memang di sini ada tahap Fibonacci 161.8. Okay. Dan di sini kemungkinan ada Fibonacci retracement maybe 38.2 atau 50%. Oke, ada juga. So di sini ada 38.2 dan di atas itu ada 161.8. So saya punya fokus adalah harga akan naik atau turun. Sekadar sini saya masih tidak tahu. Oke, harga akan naik atau turun ke level ke support dan resistance ini dan dia akan buat reversal dari zone ini. Oke? Sekadar ini harga masih tengah-tengah, kita masih tunggu harga naik ke sini atau turun ke sini baru kita buat kita punya decision untuk buy atau entry sell. Oke, saya punya bias atau fokus adalah harga akan naik dahulu dan dari sini dia akan pusing balik. Dia akan pusing balik, tembus. Ada kemungkinan dia akan tembus support ini sampai ke trendline ini, baru dia pusing balik ke uptrend. Oke, ini hanya fokus ya. Ini hanya setup. Second support, first support. Oke, kenapa saya punya fokus adalah harga akan tembus di sini? Sebab saya rasa support ini tidak seberapa kuat. Oke, ada kemungkinan juga harga akan sampai ke support ini dan pusing balik di sini. Ada juga kemungkinan, tapi ada juga kemungkinan harga akan harga akan tembus sampai ke second support ini baru dia pusing balik. But anyways, whatever it is, kita punya bias adalah harga akan pusing balik dan naik di sini. Okay, it's either kamu punya entry adalah first support atau second support. Okay, saya confident trade ini memang adalah entry buy either dari first support or second support. So sekarang ini kami masih tidak tahu, kami just tunggu, just wait it out. Just tunggu untuk harga sampai ke satu zone ini. Oke, sebentar ya. 50%, 61.8. Saya tukar nama ini ya. Possible buy entry 1. Possible buy entry 2. Oke, so ini adalah cara saya cari setup untuk masuk dan keluar trade. Oke, sekadar sini saya punya bias adalah harga akan naik sini dahulu lah. Walaupun harga di tengah-tengah ini, saya punya bias sekarang ini adalah harga akan naik dahulu. Bila dia sampai di sini, kalau kamu berani, if you are daring, okay? Kalau kamu berani, kamu boleh masuk entry sell di sini. Sell sampai sini, take profit. Lepas itu, kamu boleh masuk lagi dengan entry buy. Okay? Oke, ada juga kemungkinan harga tidak pusing balik dan dari sini dia terus tembus. Oke, but
saya rasa sekadar sini memang susah untuk harga tembus lah, sebab di sini ada 1, 2, 3 kali harga sampai di sini dan dia pusing. Okay? So bila kita buat backtesting dan kita mau cari kekuatan resistance itu, kita punya kerja hanya untuk backtest. Kita tarik charts itu dan tengok reaksi harga bila dia sampai ke resistance ini. So in the past, kita tengok sejarah charts ini, bila harga sampai di sini sahaja dia akan pusing balik. Di sini ada contoh, di sini dia sampai ke zone ini, dia pusing balik. Dia sampai ke zone ini, dia pusing balik. Dia sampai ke zone ini, dia pusing balik. Dia dah pusing balik 3 kali sudah. So, kali ini kali keempat. Kalau dia sampai ke sini, kita punya fokus adalah juga untuk pusing balik. Kenapa? Sebab in the past, dia pusing balik. Jadi, kali keempat saya punya fokus atau bias sama juga. Saya rasa dia akan pusing balik. Okay? Bila dia pusing balik, dia pusing sampai sini, kamu boleh masuk entry buy di sini atau entry buy di sini. Okay? Okay, boleh? Ada lagi instrumen lain yang kamu mau saya buat analisis? Thank you, no worries, you're welcome. Sama-sama. Okay, actually, I think this is a very good setup. But right now you need to wait for price to reach the resistance or the support. Okay, you need to wait. Do not enter now. Jangan masuk trade ini sekarang. Kamu mesti tunggu. Okay, like trading is 10% buying, 10% selling. Kamu pernah nampak quote ini? I don't know if kamu pernah nampak quote ini. Trading is 10% buying, 10% selling, and 80% of the time is waiting. Okay, your job as a trader is to wait. Just sabar, bersabar. Then kamu tunggu harga sampai ke sini atau sini. Just wait. Bila dia sampai, baru kamu buat kamu punya decision. Okay. Best friend requested Nasdaq. Next structure Nasdaq macam sama juga. Ya, macam sama juga, means di sini ada descending trend line, nampak? Dan descending trend line dia sama dengan S&P 500. Biasanya, not all the time, but biasanya kalau S&P 500 is moving satu direction, biasanya Nasdaq, Dow Jones, Nasdaq dan Dow Jones dia akan ikut direction itu sebab dia semua dalam satu same index, US index. I want to ask why all CFDs is having similar candle and trend. Okay, because they have the same characteristics. So for index or whatever, for index or US index, usually they have the same characteristics. That's why when one is moving in an uptrend, all the rest is moving in an uptrend. Usually, okay, not all the time, but usually. Okay, so dia sama juga dengan S&P 500. Dia baru sahaja buat trendline breakout. Kita sekarang ni tunggu pullback dan boleh masuk dengan entry buy di pullback. Okay, sebelum kita masuk dengan entry pullback ini, kita mesti cari support dan resistance in case dia ada entry line. Okay, so di sini harga sekarang ini which pair is dangerous to trade? Which pair CFD is safer from others? I think you just need to Google which are the CFDs with underlying blue chip stocks. Okay, so like Tesla, Apple, Google, companies that are performing fundamentally well, they should be okay, right?
they should be okay. In the long term, they should be okay. Like even though now the price may drop or whatever, but in the long term, they should be, oh, indices. Okay. No, indices is all the same. There's no safer or more dangerous. They're all dangerous. They are all risky, except if you are doing index balancing funds. That means, I give you an example, okay? If you look at index, right? We zoom out, we look at index. Okay, this is the time frame, weekly time frame. Oops, sorry. So one thing about index is, one thing you must understand about index is that it is always on an uptrend. Okay, even when there is economic crisis, even when there is recession, the price can come down a bit. It will come down a bit, but in the end, it will still go up. Okay, that is index. Index is always set out. Why? Because index is backed by the government. Government will never, if it's backed by the biggest companies, backed by the Feds, is backed by a lot of things, the government or the country will never let their index die. If the index die, means the country economy will have problems. Okay, so that means, maksudnya kalau kamu mau trade index atau kamu mau masuk index, kamu mesti pegang atau kamu punya position mesti long term. Okay, kalau kamu long term, biasanya index annual return. Biasanya index return untuk index adalah 10.5%. Annualizing average return around 10.5%. Okay, so meaning kamu boleh masuk index ini at any price you want. Masuk at any price you want. Even if you masuk price yang paling tinggi, if you hold long enough, if you hold for 20 years, 30 years, kamu punya profit is at least 10%, 10.5% annually. Okay, so usually kalau saya come across or saya kenal seorang trader yang beginner atau already lose a lot of money in trading, saya punya advice kepada trader itu adalah untuk masuk index dan hold for long term. Okay, kamu hold for long term, kamu punya risk memang close to zero. Okay, have you ever heard of insider trading? They know candle movement before news release like FOMC. Yes, insider trading is actually illegal, but it is still happening today. Okay, it is illegal, but it's still happening all the time. Okay, let me cancel this. So for Nasdaq, it is the same. Ya sama juga. I just quickly, okay, sebab I don't have time anymore. Tidak cukup masa. I have, okay. Sebentar ya, I need to analyze this. Okay, saya rasa sekurang-kurangnya harga akan turun ke support ini, sekurang-kurangnya. Kalau sampai ke trendline ini, itu saya tidak tahu lah. Okay, but sekurang-kurangnya dia akan turun ke trendline ini, lepas itu dia akan sambung dengan uptrendnya. Okay, ini saya punya forecast. Ini sekurang-kurangnya. Ada kemungkinan dia akan balik ke trendline juga, but sekadar sini saya tidak nampak apa-apa support dan resistance yang bagi saya indikasi yang dia akan turun balik kepada trendline ini. Okay, maybe di sini lah. Kemungkinan dia akan turun ke sini. Okay, sekurang-kurangnya saya rasa dia akan turun balik ke sini. Kalau tidak, kalau dia tembus, dia akan sampai ke sini. Dan dari sini kamu boleh masuk dengan entry buy. Okay, either one of this position.
Ichimoku Cloud. Okay, yeah. I think sebentar ya. Okay, ya, sekurang-kurangnya kepada support ini, dari support ini ada kemungkinan harga akan pusing balik dan teruskan dengan uptrendnya. Okay, but just wait untuk harga sampai kepada support ini sebelum kamu buat keputusannya. Oke, kalau dia masuk, dia sampai balik kepada support ini, kamu boleh masuk dengan entry buy. Kamu punya take profit. Kalau mau selamat, take profit boleh letak di sini. Oke, kalau kamu like ambitious, kamu punya take profit boleh letak di sini. Di sini atau di sini. Oke? Oke, saya tidak cukup masa sudah. Jumpa lagi minggu depannya. Thank you for letting me practice my bahasa Indonesia with you all today. Hopefully my bahasa Indonesia will improve. If not, next week I will just do my webinar in bahasa Malaysia. Okay? So thank you everyone. Jumpa lagi minggu depannya. Thank you. See you. Thank you, Defree. Thank you, best friend. Thank you, Fitria. Oh, nice name. Thank you. Thank you, Dimas. Thank you, Muhammad. Thank you, Jessica, Jonas, Joesh, Ignatius. Thank you semua. Bye. Your bahasa Indonesian language is good, but I am still improving. Sorry, I realized bahasa Indonesia and bahasa Malaysia is totally perkataannya lain. So I'm still learning. Okay. Okay. Bye guys. See you.